Perkenalkan, nama saya Penny Tarukallo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen perangkat keras pada PC. Komponen yang pertama yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Yang kedua, modem. Modem adalah saluran yang berfungsi untuk mengirim data ke internet dan menerima data dari internet. Yang ketiga, numeric keypad. Numeric keypad berfungsi untuk memberikan inputan berupa angka dan operator matematika seperti penjumlahan dan pengurangan dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, motherboard. Motherboard berfungsi menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer tertanam di motherboard. Selanjutnya, VGA card. VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Selanjutnya, kabel LAN. Kabel LAN dapat berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, floppy disk. Floppy disk berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Selanjutnya, fan. Fan berfungsi mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Selanjutnya, barcode scanner. Barcode scanner berfungsi untuk memindai simbol, menangkap dan merubah kode bar menjadi data elektrik lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Selanjutnya, kabel tester. Kabel tester adalah sebuah alat elektronik yang dapat memverifikasi sambungan listrik di kabel sinyal atau perakitan kabel lainnya. Selanjutnya, CD/DVD eksternal. Berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data. Selanjutnya, heatsink. Heatsink berfungsi untuk mendinginkan komputer tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Selanjutnya, fingerprint. Fingerprint berfungsi untuk mengenkripsikan tekstur sidik jari sebagai kode khusus atau password yang digunakan sebagai kode akses. Selanjutnya, port VGA portable. Berfungsi untuk menampilkan gambar dari CPU menuju layar monitor kita. Selanjutnya, router. Router berfungsi sebagai penghubung dari beberapa jaringan. Selanjutnya, kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, dan DVD-ROM. Selanjutnya, kabel ATA. Kabel ATA berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM. Selanjutnya, prosesor. Prosesor adalah alat yang berfungsi untuk memproses data yang diterima dari masukan atau inputan, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Selanjutnya, mouse. Mouse adalah alat petunjuk atau pointing device. Menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Selanjutnya, monitor. Monitor berfungsi sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Selanjutnya, print. Print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau layar atau ke file teks. Selanjutnya, scanner. Scanner berfungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya, webcam. Webcam berfungsi memudahkan dalam mengolah pesan cepat seperti
berchat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Selanjutnya, casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Selanjutnya, obeng dan tang. Obeng dan tang berfungsi untuk melonggarkan dan mengencangkan baut. Selanjutnya, tang crimping adalah salah satu jenis alat pemotong khusus untuk kabel. Selanjutnya, speaker. Speaker berfungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Demikian penjelasan saya kali ini mengenai komponen-komponen perangkat keras pada PC. Terima kasih. Ini saya akan merakit sebuah PC, dan ini adalah komponen-komponen yang saya bongkar dan saya akan mencoba merakitnya. Pertama-tama, pasang prosesor pada motherboard. Ketika memasang prosesor, perhatikan dengan baik agar pinnya tidak patah. Setelah selesai, kaitkan. Selanjutnya, memasang baterai CMOS. Perhatikan saat memasang baterai CMOS agar tidak terbalik. Kemudian tekan sedikit sampai bunyi klik. Selanjutnya, memasang RAM. Saat memasang RAM, jangan sampai terbalik. Kemudian tekan kedua sisi sampai bunyi klik. Selanjutnya, memasang heatsink dan fan atau kipas. Saat memasang, tekan lalu putar pengaitnya. Lakukan hal yang sama sampai semua pengait yang ada terpasang dengan baik. Selanjutnya, masuk pada pemasangan power supply. Pasang power supply di belakang casing. Pada saat memasang power supply, perhatikan agar terpasang dengan baik dan pas di tempat yang telah tersedia. Setelah power supply terpasang dengan baik, selanjutnya kita baut dan perhatikan agar setiap sisi terbaut dengan rapat dan tidak goyang. Selanjutnya, pasang motherboard yang telah dirakit tadi ke dalam casing. Pastikan motherboard terpasang dengan baik sesuai dengan letak yang telah tersedia dalam casing. Kemudian baut motherboard pada setiap sisi yang ada agar motherboard terpasang dengan baik ke casing. Selanjutnya, pasang kabel dari power supply ke motherboard. Perhatikan jangan sampai kabel yang terpasang terbalik. Selanjutnya, kita masuk dalam pemasangan CD atau DVD-ROM. Pasang CD atau DVD-ROM pada tempat yang telah tersedia. Setelah itu, baut agar rapat dan tidak longgar. Setelah CD atau DVD-ROM terpasang dengan baik, selanjutnya pasang hard disk pada tempat yang telah tersedia. Kemudian baut hard disk tersebut sampai rapat dan terpasang dengan baik. Setelah hard disk terpasang,
Kemudian hubungkan kabel power dari power supply ke hard disk dan hubungkan juga ke CD atau DVD ROM. Setelah itu hubungkan kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Kemudian hubungkan juga kabel SATA dari CD atau DVD ROM ke motherboard. Selanjutnya, pasang kabel audio dan USB pada motherboard. Pasang dengan baik sesuai dengan tulisan yang ada pada motherboard agar kabel USB dan audio tidak terbalik. Selanjutnya, pasang kabel power SW, reset SW, power LED, dan HDD LED pada tempat yang telah tersedia pada motherboard. Setelah semua komponen telah terpasang, pasang penutup casing dan pastikan penutup casing terpasang dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada modul 3, yaitu setting BIOS. Cara setting konfigurasi BIOS dan booting dari CD atau flash disk. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, sebaiknya mengenal tombol perintah keyboard untuk masuk ke menu BIOS, karena setiap produk tentu berbeda. Terutama pada laptop, ada yang menggunakan escape, F1, F10, dan tombol yang lain. Hanya saja yang sangat umum digunakan adalah tombol delete dan F2. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengatur BIOS dan booting dari CD atau DVD atau flash disk. Yang pertama, hidupkan komputer atau laptop. Yang kedua, saat komputer atau laptop menyala, biasanya muncul pesan atau keterangan tombol tertentu untuk masuk ke BIOS. Contoh, press F2 for system utilities. Press delete to enter BIOS setup. Untuk beberapa laptop lain mungkin tombol perintahnya akan berbeda. Yang ketiga, masuk ke halaman boot dengan menekan tombol panah kanan pada keyboard sehingga akan tampil seperti pada gambar. Yang keempat, tekan tombol panah bawah pada keyboard dan pilih submenu boot device priority, lalu tekan enter untuk menampilkan menu pada boot device priority. Yang kelima, pada langkah selanjutnya, perhatikan pada gambar di atas. Jika akan booting dari CD atau DVD, pilih CD-ROM yang menjadi first boot device. Selanjutnya, sedangkan jika kita akan booting dari flash disk, pilih removable device menjadi first boot device dengan menekan tombol plus. Jika telah selesai, tekan F10 kemudian OK untuk menyimpan settingan, maka secara otomatis akan keluar dari halaman BIOS dan selesai. Sekian penjelasan mengenai setting BIOS. Selanjutnya modul 4 mengenai partisi dan format hard disk. Cara partisi hard disk di Windows 10. Step pertama-tama buka disk manajemen dengan cara klik kanan logo Windows yang terletak di samping kiri bawah layar desktop. Step kedua, Anda akan melihat informasi mengenai partisi-partisi yang terdapat di HDD PC atau laptop Anda. Seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, partisi C berukuran 20 GB dan partisi D berukuran 40 GB. Sengaja dibulatkan agar lebih mudah memahaminya, dan untuk sistem reserved diabaikan saja.
Mengecilkan ukuran partisi atau shrink volume. Shrink volume ini memungkinkan kita untuk mengecilkan atau memecah suatu partisi. Ukuran partisi yang kita shrink tadi akan menjadi unallocated space, dan Anda bisa menggunakan untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuat partisi baru. Pertama, klik kanan partisi yang ingin Anda inginkan, kemudian pilih shrink volume. Sebagai contoh, saya ingin mengecilkan ukuran partisi D. Yang kedua, masukkan besar kapasitas yang Anda inginkan dalam satuan MB. Sebagai contoh, saya ingin mengecilkan partisi tersebut sebesar 15 GB dari total keseluruhan ukuran partisi. Yang ketiga, seperti yang Anda lihat di bawah, ukuran partisi D yang awalnya 40 GB sekarang menjadi kurang lebih 25 GB. Sedangkan yang Anda shrink tadi sekarang menjadi unallocated. Anda bisa menggunakannya untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuat partisi baru. Selanjutnya, membuat partisi baru atau new simple volume. Untuk membuat partisi baru, kita membutuhkan unallocated space. Untuk membuat partisi, caranya sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan unallocated, kemudian pilih new simple volume. Selanjutnya, pilih next. Selanjutnya, tentukan ukuran pada partisi baru yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya pakai semuanya, yakni 15 GB. Untuk saya jadikan baru. Jika sudah, pilih next. Yang keempat, Anda disuruh memilih drive leader pada partisi baru Anda. Drive leader ini merupakan identitas dari suatu partisi yang berupa abjad, misalnya A sampai Z. Sebagai contoh, saya memilih F, jadi nanti partisi yang baru saya buat ini bisa disebut partisi F. Selanjutnya, pilih next. Selanjutnya, beri nama partisi baru Anda, sebagai contoh tugas kuliah. Jika sudah, pilih next. Partisi baru Anda selesai dibuat, silakan pilih finish. Partisi F yang bernama tugas kuliah selesai dibuat dan siap digunakan. Selanjutnya, menghapus partisi atau delete volume. Jika Anda ingin menghapus suatu partisi, pastikan terlebih dahulu bahwa semua data yang terdapat pada partisi tersebut sudah Anda backup. Partisi yang Anda hapus nanti akan menjadi free space dan Anda bisa menggunakannya untuk membuat partisi baru lagi atau untuk memperbesar partisi lain. Pertama, pilih partisi yang ingin Anda hapus. Sebagai contoh, saya ingin menghapus partisi F. Klik kanan partisi F, kemudian pilih delete volume. Kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi yang menyuruh Anda untuk melakukan backup data terlebih dahulu. Jika sudah yakin, pilih yes. Selanjutnya, partisi yang Anda hapus tadi akan menjadi free space. Berbeda dengan unallocated. Free space ini termasuk partisi tapi belum diformat dan dilabeli drive leader. Selanjutnya, memperbesar ukuran partisi. Extend volume. Nah, untuk memperbesar ukuran suatu partisi, kita membutuhkan unallocated space, bukan free space. Jadi, terlebih dahulu Anda harus menghapus free space agar menjadi unallocated dengan cara sebagai berikut. Pertama, klik kanan free space dan pilih delete partition. Kedua, jika Anda mendapat notif seperti gambar, pilih yes. Ketiga, seperti yang Anda lihat pada gambar ini, kita sekarang sudah mempunyai unallocated space. Jadi Anda bisa memperbesar ukuran partisi lain dengan menggabungkan unallocated space ini ke partisi tersebut. Yang keempat, misalnya saya ingin memperbesar ukuran partisi D, klik kanan partisi D, kemudian pilih extend volume. Yang kelima, pilih next. Selanjutnya, tentukan berapa ukuran yang Anda inginkan. Misalnya ukuran unallocated space-nya 15 GB dan Anda ingin menambahkan
Total keseluruhan unallocated space ke partisi D. Jadi tinggal pilih next. Pada contoh kali ini saya menggabungkan total keseluruhan unallocated space ke partisi D. Selanjutnya pilih finish. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, partisi D yang awalnya 25 GB sekarang menjadi 40 GB. Nah, itulah panduan lengkap cara partisi hard disk di Windows 10. Pastikan Anda menyimak betul langkah demi langkah dan pastikan Anda melakukan backup data terlebih dahulu, karena jika Anda salah pada beberapa langkah saja, data pada hard disk Anda menjadi taruhannya. Selanjutnya, modul 5, instalasi sistem operasi. Langkah-langkah cara install Windows 10. Pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan, flash disk atau DVD. Setelah itu nyalakan komputer, lalu masuk dulu ke BIOS untuk mengatur first booting. Caranya, ketika komputer baru menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan tombol delete untuk masuk ke BIOS. Sesuaikan saja. Setelah disetting first bootnya, tekan F10 save dan restart. Selanjutnya, komputer akan booting melalui media installer Windows 10, dan jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, tekan saja sembarang tombol, nanti proses akan segera dilanjutkan. Selanjutnya, pilih language to install, type and currency format, dan keyboard or input method. Jika sudah, klik next. Lalu klik install now. Setup is starting. Tunggu saja sampai proses berlanjut. Selanjutnya, masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik skip saja. Pada bagian ini saya memilih Windows 10 Pro dan kebetulan hanya tersedia yang versi 32 bit. Sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Jika sudah, klik next. Kemudian beri centang pada opsi I accept the license terms, lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Karena kita akan menginstal ulang komputer atau laptop kita, maka saya pilih custom. Lalu kita akan berlanjut pada bagian pembagian partisi. Di sini saya harap kamu berhati-hati betul, khususnya untuk yang masih pertama kali, karena jika salah bisa-bisa data kamu hilang. Pada contoh ini, hard disk yang saya gunakan masih kosong, berarti saya bebas membagi speknya. Saya menyarankan untuk membaginya minimal 2 partisi. Yang pertama untuk drive C, biasanya untuk sistem. Yang kedua drive D, bisa kalian gunakan untuk menyimpan data-data pribadi. Jika sudah kamu atur partisinya, pilih partisi yang akan kamu jadikan lokasi untuk sistem Windows-nya. Dalam hal ini saya pilih drive partition. Kemudian klik next. Jika pada komputer kamu sebelumnya sudah ada sistem operasi, kamu hanya perlu memformat partisi tempat di mana sistem diinstal sebelumnya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti komputer akan minta merestart sendiri. Klik saja restart now. Jika komputer sudah restart, kamu bisa keluarkan media installer dari komputer. Lalu tunggu semua prosesnya sampai benar-benar selesai. Dalam proses ini, komputer mungkin akan beberapa kali restart. Biarkan saja, komputer sedang menyesuaikan sistem dengan hardware yang ada. Kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Selanjutnya pilih I own it, kemudian klik next. Selanjutnya buat akun untuk komputer kamu. Masukkan username, password, dan PIN untuk pengingat jika lupa password. Jika sudah, klik next. Tunggu prosesnya sebentar. Tidak lama kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 10.
Jika tampilannya begini, berarti menandakan kamu telah berhasil menginstal Windows 10 di komputer atau laptop kamu. Demikian penjelasan saya mengenai instalasi sistem operasi. Modul 9, backup data. Melakukan backup pada PC. Yang pertama, carilah alat penyimpanan yang tepat. Anda akan membutuhkan sebuah alat yang mampu menyimpan semua data yang Anda perlukan untuk dibuat backupnya. Alat ini sebaiknya minimal 2 kali dari ukuran hard drive yang akan Anda buat backupnya. Hard drive eksternal merupakan pilihan terbaik dan mudah dicari. Bisa juga membuat partisi atau menyimpan data. Jika Anda ingin memakai komputer saat ini sebagai sebuah cadangan, tetapi Anda harus sadar bahwa pilihan ini kurang aman karena sistem tetap rentan terhadap serangan virus komputer dan kerusakan hard drive. Yang kedua, hubungkan alat dengan komputer Anda. Dengan memakai kabel USB atau koneksi cara lain, hubungkan alat penyimpan dengan komputer yang ingin Anda backup. Masukkan alat seharusnya secara otomatis akan memunculkan kotak dialog yang menanyakan apa yang ingin Anda lakukan dengan alat itu. Seharusnya ada pilihan untuk memakai alat itu sebagai backup data dan membuka file history. Pilihlah pilihan ini. Pada keadaan di mana dialog ini tidak terbuka secara otomatis, Anda bisa membuat backup secara manual dengan menelusuri, search, dan mencari file history. Bagian ini juga bisa ditemukan melalui control panel. Yang ketiga, aturlah advanced settings. Setelah program terbuka, Anda mungkin ingin mengubah beberapa pengaturan pada bagian advanced settings yang diakses dari sebelah kiri. Di sini Anda akan bisa mengubah seberapa sering komputer membuat cadangan, beberapa lama file disimpan, dan beberapa banyak ruangan yang bisa digunakan. Yang keempat, pilih drive backup. Setelah pengaturan selesai diatur, pastikan bahwa drive backup yang benar telah dipilih, atau drive eksternal seharusnya terpilih secara default. Yang kelima, klik turn on. Setelah semua pengaturan sudah benar, klik turn on. Ini akan memulai proses backup. Ketahuilah bahwa backup pertama bisa membutuhkan waktu cukup lama, dan Anda mungkin ingin memulai proses backup pada malam hari atau sebelum Anda pergi bekerja, sehingga Anda tidak perlu memakai komputer selama waktu tersebut, dan begitulah Anda selesai melakukannya. Demikian video perangkat keras yang saya buat untuk melengkapi tugas praktikum perangkat keras. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.